Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya hari ini di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari apa nih? Hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. IHSG hari ini naik 0,6% ya, lumayan. 7.000 lebih sekarang IHSG. Semoga naik terus ya. Nah, kali ini gue pengen bahas santai aja tentang saham games ya. Nih, saham Golden Energy Mines, grupnya Sinarmas. Nah, saham ini dipegang oleh siapa sih? Kita spill tipis-tipis aja ya. Soalnya gua nggak nyiapin materi, langsung aja lah kita bahas secara dadakan. Oke, kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Nah, pengendalinya itu PT Dian Swastika Sentosa ya. Sebentar. Nah, terus ada juga PT Radika Jananta Raya. Nah, ini bro, Radika Jananta Raya ini pemiliknya tuh si ABM Investama ya. Jadi ibaratnya si ABMM tuh punya 30% saham games ya. Jadi kalau saham games cuan, tentunya ABMM juga kebagian cuan ya kalau dia bagi dividen gitu. Nah, 30% dividen tuh masuk otomatis ke PT Radika Jananta Raya yang tentunya ini adalah anak usaha dari si ABMM. Oke. Terus masyarakatnya 12%, Golden Energy and Research Limited 6,9%. Nah, ini yang punya ini juga nih. Dia listing tahun 2011, harga IPO-nya 2.500. Baru ya listingnya, baru 14 tahun. IPO lembar saham saat IPO 882 juta lembar. Dengan IPO-nya mendapatkan duit menjadi sebesar 2,2 triliun. Oke. B IPO Amon, iya 2,2 triliun. Kita lihat di case statnya. Nih kalau mau baca tipis-tipis dari Stockbit itu gampang juga ya. Dia datanya lumayan lengkap. Nah, kita lihat PE ratio di angka 7,26 ya. Masih di bawah 10. Masih di bawah 10. Nah, terus apalagi PBP-nya, cuman PBP-nya udah lumayan premium ya, di angka 4,23 kali. Nah, gitu. Jadi ya sesuai lah dengan kinerjanya dia. Kita lihat dari sisi revenue ya. Dari 2020 aja pas Covid atau 2019 nih. 2019 dia dapat 15T ya. 2020 15T juga. Terus atau kita lihat di finansial biar gampang. Nah, gini kita anualkan. Tuh kan dia 2019 revenue 15T, 2020 karena Covid 15 sama ya. Turun sedikit. 2021 22 triliun. Nah, udah naik lagi 2022 nih, lagi booming batubara 43 triliun, 2023 44 triliun, dan 2024 kemarin 42 triliun. 2023 ke 24 turun dikit ya. Untuk laba bersihnya aja, laba bersih. Nah, dari 2019 nih 944 miliar. 2020 1,3 T. 2021 5 T, 2022 10 triliun. 23 turun 8 T, dan 2024 7 triliun ya, 7,6 triliun. Nah, bagaimana kinerja di tahun 2025? Kita lihat revenue 2025 Q1-nya 10, T ya. Jadi perkiraan anualisnya dia dapat 42 T. Ya, 2024 dan 2025 ibaratnya stagnan lah, nggak kemana-mana. Tapi di batubara ini udah bagus ya, soalnya perusahaan yang lain tuh banyak yang turun, bahkan ada yang separohnya dia revenue-nya gitu. Coba lu bandingin dah sama perusahaan-perusahaan batubara lain ya. Revenue-nya kebanyakan ngedrop.
Kalau SEA Games ini sama aja dengan tahun kemarin itu udah bagus ya, apalagi kalau bisa naik. Itu sebuah ke itu kemampuan yang hebat lah dari SEA Games ini, di SEA Games ini. Susah banget nyebutnya. Net income-nya Q1 1,8 T dan kemungkinan di akhir tahun menjadi 7,4 T ya. Turun dikit, turun 100 M doang. Itu kalau kinerjanya stabil ya. Nah, kalau kinerjanya naik ya otomatis net income-nya akan lebih dari 7,4 T ini gitu, bisa naik. Nah, untuk urusan dividen gimana, Bro? Nah, urusannya kita lihat aja 2024. Nah, kita lihat dividen historinya dulu ya. Kalau SEA Games ini bagiinnya itu agak berantakan ya. Jadi waktunya nggak bisa dipredik, tahu-tahu dia bagi aja. Banyak kan interim ya, interim bagi dividen ya. Tahun 2024 kemarin. Interim 5 kali. Interim finalnya nggak tahu ada apa enggak nih. Kalau lu tahu coba komen apakah dia nggak ada final gitu. Nah, DPR di 2024 tuh sebesar 106% ya. Jadi melebihi dari EPS yang dia punya, ditambahkan dari laba ditahan gitu. Jadi anggap aja ya berapa persen ya kita ambil. 2023 kan 98%, 2002 68. Coba deh kita ambil bagusnya dulu di 100% ya. EPS-nya berarti kan di kalau 100% 1257 EPS 1257. Mana? DPR-nya 100% ya. Nah, berarti kan sama aja sih isinya. Sebenarnya isinya sama, cuma pakai rumus saja. Nah, 1257. Harga sekarang dia berapa? 9125. Berarti yield yang bakalan lo dapetin jika dia bagi 100% EPS sama dengan 14% ya. Gede, masih gede banget gitu. Jadi lo jangan takut, apalagi duit lu pakai duit dingin dan investasi lu untuk jangka panjang ya, kecuali duit lu duit anget atau duit panas ya, baru keluar dari api. Iya, kalau buat dividen investing ya kurang cocok gitu. Harusnya lu pakai duit yang minimal 3, 4, 5 tahun tuh nggak bakalan kesentuh tuh duit, nggak bakalan kepake ibaratnya gitu. Lalu benar-benar nyisihin duit itu emang khusus lah buat investasi gitu. Jadi duit buat yang lain-lain udah lu siapin dananya gitu. Jadi invest lu nggak keganggu dan lu nggak takut jadinya. Jadi harga volatil itu kan cuma jangka pendek ya. Dalam jangka pendek harga itu pasti naik turun gitu. Jadi kalau lu ngikutin terus si harga itu dan duit lu ibaratnya bukan pakai duit dingin, ya otomatis pusing lah lu. Investasinya bukan bikin tentram, malah bikin pusing gitu. Jadi pakailah uang yang dingin. Nah, gimana kalau dia cuma bagi DPR anggaplah 68%, 70% lah. Kita 70% di sini. Persen. Oh, salah yang ini. Berarti EPS yield-nya, dividennya jadinya berapa? Sorry, hari ini 879 ya.
dibagi harga sekarang 9125. Ya, gede, masih 9% atau 10%. Apalagi lu bisa dapat di harga 8 ribuan atau 8.500, atau di harga dulu inget banget 5 ribuan itu tuh, pas lagi 5.000 murah-murahnya si games. Dia ke 9.000 tuh cepet banget, dulu sampai 12.000 tuh cuma berapa bulan gitu. Gua aja di saham ini nggak kekejar, nggak terlalu ngeh ya. Jadi pas harga 5.000 6.000 gua telat masuk gitu. Jadinya sampai sekarang pun kalau gua sama sekali belum pernah pegang saham si game ini ya. Kalau yang udah pegang, kalau menurut gua nyantai aja sih ya kalau di saham ini gitu. Jadi ini udah terafiliasi sama si ABMM ya. Jadi ABMM punya 30% ini saham gitu. Dan valuasinya kalau dilihat-lihat kan ABMM lebih murah dibanding jika dia nilai investasi di SEA Games. Coba aja lo cek kaliin gitu. Nah oke. Dari segi PBP tadi 4 kali dan PER ya masih 7 kali lah, oke lah. Net profitnya 17%, GPM nya 38% gitu. Ya masih oke lah overall kalau saham SEA Games. Apalagi kalau dia lagi koreksi lu tambah aja, oke. Tapi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Gue cuman menyampaikan menurut sudut pandang gue, oke. Segitu dulu ya saham SEA Games ini, semoga sedikit membantu. Oke, thank you. Karena hutang harus dibayar.